fine and healthy. And also, selamat datang di mata pelajaran TIK bersama Bunda Ajeng. Sebelum mata pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's start our lesson today with reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will learn about formula and function in Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar tentang formula dan function pada Microsoft Excel. Pada pembelajaran kali ini, pastikan anak-anak di rumah sudah membuka Microsoft Excel agar bisa sekalian mempraktekannya ya. Anak-anak sudah siap? Baik. Make yourself comfortable and stay focused on the video. You might pause for a moment if you feel my explanation is too fast. Are you ready? Sudah siap? Okay, let's check this video out. Baik anak-anak, pertama kita akan bahas tentang formula atau rumus terlebih dahulu. Rumus di sini Bunda bagi menjadi dua, yaitu ada operator aritmatika dan operator perbandingan. Apa saja operator aritmatika? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, berikut untuk operator aritmatika. Jadi ada beberapa operator aritmatika. Untuk operasi penjumlahan ada simbol plus, pengurangan ada minus. Kemudian untuk operasi perkalian, kita tidak menggunakan simbol silang atau kali yang biasa kita gunakan pada matematika, melainkan pada Excel kita menggunakan simbol bintang. Kemudian ada simbol garis miring atau slash yang kita gunakan untuk pembagian, bukan dengan tanda titik dua. Kemudian untuk pemangkatan kita menggunakan simbol pangkat, jadi tidak dengan menulis huruf agak ke atas, melainkan dengan simbol pangkat seperti ini. Kemudian simbol persen kita gunakan untuk operasi persentase. Nah, itu tadi tentang operator aritmatika. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapannya pada Microsoft Excel. Untuk penerapan operator aritmatika pada Microsoft Excel, kita harus menuliskan sama dengan dulu di awal, bukan di akhir. Jadi untuk operasi penjumlahan, kita akan menuliskan di sel ini dengan sama dengan, kemudian 5 tambah 8. Seperti itu. Jadi bukan 5 tambah 8 sama dengan, tapi sama dengannya ditulis di awal. Setelah itu kita klik enter. Maka akan muncul hasilnya. Nah, begitu juga dengan pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan persentase. Kita juga harus menuliskan sama dengan di awal. Nah, seperti ini hasilnya. Baik, itu tadi tentang penerapan operator aritmatika. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang operator perbandingan. Apa saja operator perbandingan? Mari kita simak. Nah, untuk operator perbandingan, kita memiliki operator perbandingan yang sama dengan operator perbandingan pada matematika. Ada sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil dari atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Namun untuk simbolnya akan sedikit berbeda dengan simbol yang kita gunakan pada operator perbandingan matematika. Untuk simbol sama dengan, lebih besar dan lebih kecil masih sama, namun untuk lebih besar atau sama dengan kita menggunakan simbol lebih besar dan simbol sama dengan, seperti yang tampak pada layar. Nah, setelah kita menuliskannya, maka hasilnya adalah false dan true. Misalnya 20 sama dengan 15. Karena 20 itu tidak sama dengan 15, maka nanti hasilnya adalah false atau salah. Jika kita tulis 20 lebih besar daripada 15, maka hasilnya adalah true atau benar. Dan seterusnya. Nah, itu tadi tentang operator perbandingan. Dan mari kita simak tentang penggunaan operator perbandingan pada Microsoft Excel. Baik anak-anak, untuk penerapan operator perbandingan pada Microsoft Excel seperti ini. Jadi, sama seperti penerapan operator aritmatika, kita juga harus menggunakan simbol sama dengan di awal, bukan di akhir. Untuk tipe perbandingan sama dengan yang pertama, kita menuliskan sama dengan 20 sama dengan 15. Jadi sama dengannya ada 2. Setelah itu kita klik enter dan yang keluar adalah false karena pernyataan bahwa 20 sama dengan 15 itu adalah pernyataan yang salah. Apabila pernyataannya kita ganti, kita akan menulis pernyataan bahwa 20 lebih besar dari 15.
Maka hasilnya adalah true, karena pernyataan bahwa 20 lebih besar daripada 15 adalah pernyataan yang benar. Jadi false itu artinya salah, dan true itu artinya benar. Untuk perbandingan-perbandingan selanjutnya seperti ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. False untuk pernyataan yang salah dan true untuk pernyataan yang benar. Nah, kita sudah belajar tentang formula atau rumus dan menambahkan rumus. Bagaimana caranya pada Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan belajar tentang menambahkan function atau fungsi. Nah, fungsi itu ada apa saja? Mari simak penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, untuk function ada beberapa. Yang akan kita pelajari kali ini adalah function yang digunakan untuk menjumlahkan, mencari nilai rata-rata, mencari pangkat, dan mencari akar pangkat. Untuk menjumlahkan, kita menggunakan function sum, tulisannya SUM. Kita menggunakan function average untuk mencari nilai rata-rata, kemudian power untuk mencari pangkat, dan SQRT atau square root untuk mencari akar pangkat. Selanjutnya, kita akan belajar untuk menambahkan function atau fungsi. Fungsi pertama yang akan kita coba adalah fungsi sum untuk menjumlahkan. Mari kita simak penggunaan fungsi berikut ini. Baik anak-anak, untuk contoh penerapan function, pertama kita akan mencoba menerapkan function sum untuk menjumlahkan. Jadi pada tabel ini, Bunda mendapatkan data untuk percobaan tentang massa Z, yaitu massa ZA dan massa ZB pada percobaan yang dilakukan selama 10 kali percobaan. Jadi pada percobaan pertama, massa ZA itu adalah 25 dan massa ZB adalah 10. Jadi untuk mengetahui massa campuran adalah massa ZA ditambah dengan massa ZB. Untuk menggunakan fungsi sum, kita harus tahu formatnya terlebih dahulu. Untuk menggunakan fungsi sum, formatnya adalah sama dengan, kemudian ditulis SUM, lalu buka kurung, bilangan pertama yang akan kita jumlahkan, kemudian titik koma, bilangan kedua yang akan kita jumlahkan, kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Itu tadi jika kita akan menggunakan penjumlahan bilangan. Namun apabila bilangannya sudah kita ketikkan pada sebuah sel, seperti pada contoh, kita tidak menggunakan titik koma, melainkan menggunakan titik 2. Jadi sama dengan sum, buka kurung, sel yang berisi bilangan pertama, kemudian titik 2, dan sel yang berisi bilangan kedua. Lalu juga diakhiri dengan tutup kurung. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan bilangan pertama juga dapat merujuk ke sel, tapi apabila selnya berurutan dan membentuk range, kita bisa langsung menggunakan titik 2. Kemudian diakhiri dengan tutup kurung. Dan hasilnya adalah 35, yaitu massa campuran dari massa ZA dan massa ZB. Lalu bagaimana untuk menghitung massa campuran dari percobaan kedua dan seterusnya? Kita tidak harus mengetikkan fungsinya satu persatu. Caranya, kita bisa meletakkan kursor kita di pojok kanan bawah selnya sampai kursornya berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Kemudian kita klik, tahan, dan di-drag, digeser ke bawah sampai percobaan yang terakhir. Kemudian kita lepaskan. Maka otomatis rumus yang kita gunakan di sel D2 untuk menghitung massa campuran dari percobaan pertama itu akan dituliskan secara otomatis pada percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi rumusnya sama tapi hasilnya beda, karena memang massa Z-nya juga berubah-berubah. Nah, selain fungsi sum, ada juga beberapa fungsi yang dapat kita gunakan, yaitu sebagai berikut. Baik anak-anak, kita akan mencoba menggunakan function average untuk mencari rata-rata. Kali ini kita akan mencari rata-rata massa ZA dari percobaan 1 sampai percobaan 10. Kita juga akan mencari massa ZB rata-rata dan rata-rata dari massa campurannya. Caranya yaitu kita arahkan kursor kita untuk mengaktifkan sel B12, tempat di mana rata-rata massa ZA. Kita akan mengetikkan formulanya di sini, formula atau rumus functionnya. Kita akan ketikkan dimulai dengan sama dengan, kemudian kita tulis average
buka kurung, kemudian kita pilih sel masa ZA percobaan pertama. Jadi kita pilih data pertama sampai data terakhir yang akan kita cari rata-ratanya. Kemudian kita ketikkan tutup kurung. Nah, ini tidak harus diketikkan di sini, kita juga bisa mengaktifkan sel ini, kemudian mengetikkannya di formula bar yang berada di atas, jadi sama saja. Setelah itu kita tekan enter. Dan hasilnya adalah rata-rata dari masa ZA pada percobaan 1 sampai percobaan 10 adalah 47,5. Itu adalah rata-rata dari data yang telah kita masukkan. Kemudian bagaimana dengan data yang lain? Kita tidak harus mengetikkan ulang formulanya atau fungsinya, kita hanya tinggal mengarahkan kursor kita ke pojok kanan bawah selnya sampai kursor berubah menjadi tanda plus warna hitam, kemudian kita tarik ke kanan. Seperti ini dan kita lepaskan. Maka akan muncul rata-rata dari data yang kedua dan data yang ketiga. Jadi ini adalah rata-rata dari masa ZB dan ini adalah rata-rata dari masa campuran. Baik anak-anak, untuk mencari bilangan pangkat kita menggunakan function power dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan power, buka kurung, number one atau bilangan pertama, kemudian titik koma, dan bilangan kedua diakhiri dengan tutup kurung. Ingat, kali ini kita hanya menggunakan titik koma dan tidak menggunakan titik dua, karena bilangan yang dipangkatkan hanya merujuk pada satu sel, bukan range. Jadi bisa kita ketikkan sama dengan power, buka kurung, bilangan yang akan dipangkatkan, kemudian titik koma, lalu bilangan pangkatnya. Diakhiri dengan tutup kurung, kemudian kita tekan enter. Maka hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan kalau kita akan mencari akar pangkat, kita menggunakan function square root atau rumusnya adalah sama dengan sqrt, kemudian buka kurung dan numbernya, diakhiri dengan tutup kurung juga. Contohnya seperti ini. Ada bilangan 25 dan kita akan mencari akar pangkatnya. Jadi kita ketikkan sama dengan, kita ketikkan rumusnya sqrt, kemudian buka kurung, kita masukkan sel A5, kemudian tutup kurung. Dan kita tekan enter, kita mendapatkan bahwa akar pangkat dari bilangan 25 adalah 5. Jadi caranya seperti itu. Nah, itu tadi beberapa fungsi yang dapat kita gunakan. Untuk selanjutnya, anak-anak sudah siap untuk mengerjakan tantangan dari Bunda? Baik, tantangan dari Bunda seperti ini. Baik, tantangan dari Bunda kali ini adalah anak-anak membuka kembali file yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang laporan penjualan Koperasi Maju Jaya, kemudian menambahkan kolom jumlah di sebelah kanan toko, dan menambahkan baris untuk mencari rata-rata. Seperti ini. Setelah itu, anak-anak mencari jumlah dari penjualan pada tahun 2010, 2011, dan seterusnya sampai 2020. Kemudian anak-anak juga mencari rata-rata penjualan kantin dan rata-rata penjualan toko dari data 2010 sampai 2020. Anak-anak mencari angka tersebut bukan dengan kalkulator, melainkan dengan formula atau function yang sudah kita pelajari. Apabila sudah selesai, jangan lupa disimpan dan dikirimkan ke e-learning ya. Bunda tunggu. Nah, itu tadi tantangan dari Bunda. Jangan lupa terus belajar. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Apabila anak-anak masih ada yang belum paham, anak-anak bisa bertanya ke Bunda aja, bisa mencari di buku, ataupun bisa browsing di internet mencari jawabannya. Jangan lupa terus berlatih dan mengerjakan tantangan dari Bunda ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Let's finish our lesson today with reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, that's all from me. Thanks for your attention. Stay healthy, be happy always, and wassalamualaikum.